Kita tiba di minggu ke-10. Dari minggu pertama sampai minggu ke-9 kita melihat ada gambar-gambar dalam perjanjian lama. Juga kita diberitahu realitasnya dalam perjanjian baru. Tetapi memasuki minggu ke-10 ini, kita hanya akan melihat realitasnya dari tanah permai dengan kekayaannya itu hanya di perjanjian baru. Gambar-gambarnya sudah kita lihat di minggu pertama sampai 9. Ya, jadi di sini judulnya prinsip yang mengatur. Ya, prinsip yang mengatur yang perlu kita lihat dan alami. Ya, prinsip yang mengatur di sini ada di dalam perjanjian baru. Kita perlu melihatnya dan mengalaminya. Melihat dan mengalami apa? Prinsip yang mengatur. Untuk memiliki Kristus sebagai negeri yang baik dalam realitasnya. Jadi prinsip yang mengatur di sini sebetulnya terdapat di dalam Romawi pasal 1, Romawi 1 dan Romawi 2, hari pertama dan hari kedua. Jadi saya akan membagikan kenikmatan dengan cara membaurkan hari pertama dan hari kedua. Ya, prinsip yang mengatur itu di Romawi Romawi 1 itu ada di Kolose 2 ayat 6. Yaitu frase hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini prinsip yang mengatur. Ya, kita harus diatur oleh prinsip ini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Seperti yang digambarkan, bangsa Israel hidup di atas tanah permai. Berperilaku, bertindak, melakukan apapun di atas tanah permai. Realitasnya adalah Kolose 2 ayat 6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Inilah prinsip yang mengatur dalam Romawi 1. Prinsip yang mengatur dalam Romawi 2 adalah dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Yaitu di frase menjadi satu roh dengan Dia. Sebetulnya Kolose 2 ayat 6, 1 Korintus 6 ayat 17 ya sinonim ya. Hidupmu tetap di dalam Dia. Itu kata Kolose 2 ayat 6. Itu sama dengan menjadi satu roh dengan Dia. Sama itu, sinonim. Jadi prinsip yang mengatur ini ada di kedua Romawi ini ya. Tetap di dalam Dia, hidupmu menjadi satu roh dengan Dia. Oh Tuhan Yesus, semoga kehidupan kita dikendalikan, diatur oleh prinsip ini. Ya, menjadi satu roh dengan Dia itu akan berakhir
di kitab Wahyu, ya, dalam satu kisah cinta sepasang suami istri yang menjadi satu. Tadi kita sudah baca perkara ini, ya. Mungkin hari ini saya akan lebih banyak membagi kenikmatan yang di hari pertama. Ya, hari kedua itu tadi kita sudah baca, yaitu tentang endingnya, bagaimana nanti kita yang hari ini berlatih terus menjadi satu roh dengan Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Kita yang berlatih terus, diatur terus oleh prinsip ini, kita akan menjadi pengantinnya, menjadi satu, secara real menjadi satu. Itulah mengapa dikatakan bahwa suami istri akan menjadi satu, tetapi dalam perlambangannya ya menjadi satu daging. Tetapi dalam realitasnya kita gerejanya menjadi satu dengan Kristus sebagai suami. Ya, inilah yang di hari kedua. Nah, saya akan membagikan poin-poin di hari yang pertama, saudara-saudari. Semoga masih ada waktu nanti untuk kita berbagi nikmat. Saudara-saudari tetap persiapkan ya. Sebelum saya memasuki poin-poin di hari pertama, saya ingin menyampaikan satu pendahuluan terlebih dahulu, saudara-saudari. Pendahuluan tentang apa? Tentang satu kalimat yang sudah terus-menerus kita bicarakan, telah puluhan tahun diajarkan, yaitu apa? Hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Kolose 2 ayat 6, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan Dia telah menjadi satu roh dengan kita. Jadi kalau kita mau singkat, ya kita singkat, prinsip yang mengatur ini adalah apa? Hidup di dalam roh, saudara-saudari. Inilah prinsip yang mengatur kita, mengatur kehidupan kita. Di dalam roh di sini bukan di dalam Roh Kudus ya, tetapi di dalam roh kita yang telah dihuni oleh Allah Sang Roh itu, yang telah berbaur, dua roh menjadi satu. Itulah roh kita. Hiduplah di dalam roh. Inilah prinsip yang mengatur. Ya, di gereja-gereja lokal kita bersidang. Dalam sidang-sidang, saudara-saudari ya menyeru, "Oh Tuhan Yesus," berdoa, memproklamirkan firman, kidung. Ada yang berteriak. Tetapi saudara-saudari, mungkin saja itu semua dilakukan dalam satu kondisi melakukan tata cara ibadah. Sama seperti agama-agama, hanya sebuah tata cara ibadah luaran. Penyeruan kita, "Oh Tuhan Yesus," doa, memproklamirkan, mungkin saja itu hanya sebuah tata cara
agamawi, agama pemulihan. Ada saudara-saudari yang dulu didenominasi, punya cara-cara ibadah tertentu di denominasi, lalu suatu saat mendapatkan terang, kebenaran, berpaling ke pemulihan, lalu di pemulihan segar sebentar, lama-lama kembali kepada tata cara ibadah. Hanya bedanya dulu punya cara yang lama, sekarang punya cara yang baru. Tapi sama-sama tidak berguna. Karena keduanya ya hanya tata cara. Menyeru, oh Tuhan Yesus, berdoa, memproklamirkan dalam sidang-sidang. Tetapi roh tidak tergerak, roh tidak bergerak. Yang dimaksud itu roh kita. Ya. Ya, bisa saja seperti itu. Dalam sidang-sidang, oh Tuhan Yesus, lalu berdoa, proklamir. Tapi roh manusianya nggak bergerak, nggak bergeming. Sehingga akibatnya sidang-sidang tidak mengekspresikan Allah. Tidak ada orang-orang luar yang kagum gitu kepada sidang-sidang kita. Mungkin karena seperti itu. Tetapi kalau roh membubung, pasti orang-orang baru akan terpikat. Kenapa demikian? Sidang-sidang kita sepertinya ya begitu-begitu saja. Oh Tuhan Yesus, penyebabnya adalah karena banyak saudara-saudari kita semua tidak mengerti rahasianya. Bagaimana memperhidupkan roh, mengaktifkan roh. Kenapa tidak tahu rahasianya? Mungkin sudah diberitahu kalau rahasianya sih dalam bentuk perkataan, pengajaran. Tetapi tetap nggak tahu gitu rahasianya. Tahu hanya dalam bentuk penjelasan-penjelasan doktrin. Tetapi rahasianya itu sendiri nggak tahu gitu dalam praktek dan pengalaman. Tetap rahasia dalam praktek dan pengalaman. Sehingga jangan heran saudara-saudari sering merasa saya kok menyeru nama Tuhan nggak ada kerasanya gitu, nggak ada dampaknya. Oh Tuhan Yesus, itu semua karena tidak mengenal rahasianya. Penyebab tidak mengenal rahasianya dalam pengalaman adalah karena malas berlatih. Tidak mau ngotot berlatih. Seharusnya kita berdoa, Tuhan memang saya belum terlalu merasakan nih khasiat menyeru nama Tuhan, khasiat doa baca. Tetapi saudara-saudari lain bersaksi, khasiatnya begitu luar biasa. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Terus berlatih. Ya. Jangan kita bersidang, PP korporat, berdoa, berkidung, baca Alkitab, bahkan berkhotbah di sidang-sidang dan mendengarkan khotbah. Jangan kita melakukan semua itu dengan cara yang itu saja. Jangan. Ngototlah. Cari di hadapan Tuhan bagaimana agar kita benar-benar di dalam roh. Oh, saudara-saudari, ya kelemahan kita semua. Ya kelemahan kita semua, saudara-saudari. Kebanyakan dalam gereja-gereja lokal adalah ketika hendak bersidang, berpenyegaran pagi,
kita tidak mempersiapkan roh untuk datang kepada Tuhan. Kita datang seenaknya, semaunya saja. Padahal kalau mau kedatangan Tuhan atau mendatangi Tuhan, suami kita yang sedemikian cemerlang, kita tuh harus siap-siap. Berdandan dulu. Jangan seenaknya datang ke hadapan suami kita. Dandan dulu. Apa yang kita dandani ya roh kita. Dihidupkan dulu. Kita nggak ngerti caranya karena kurang berlatih. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus ampuni kami. Selama ini kami hanya aktivitas agama. Agama pemulihan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kita memang mengenal kebenaran. Kebenaran kita memang tinggi. Ya. Kita sering mengatakan di kekristenan itu dangkal. Tetapi kebenaran di tengah-tengah kita tuh tinggi dan dalam. Tetapi kalau kebenaran-kebenaran itu ya digunakan tanpa melatih roh, tanpa roh yang dibangkitkan, tanpa roh yang diaktifkan, itu semua hanya agama, saudara-saudara. Agama pemulihan. Mungkin kita berkata, saya sudah muak dengan agama. Saya sudah muak dengan agama. Tetapi kalau Anda berkata muak dengan agama tetapi tidak melatih roh, akibatnya apa? Jatuh ke dalam daging. Ya, Anda tidak lagi melakukan tata cara agama tetapi tidak melatih roh, ya jatuh ke dalam daging. Ya lebih buruk. Itulah sebabnya kemarin kita mendoa bacakan apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu juga yang kemarin di rawatan pagi. Kita membaca bahwa beban Paulus itu bukan hanya mengeluarkan orang-orang di Galatia dari agama, tetapi juga di aspek positifnya membawa mereka mengenal roh mereka. Jadi muak dengan agama, tidak mau lagi tata cara liturgi agama, tetapi nggak melatih roh, ya sama aja jatuh ke dalam daging, saudara-saudari. Kita tahu ada kebenaran tentang memikul salib. Kalau kita memikul salib tanpa melatih roh, tanpa roh yang aktif, ya hasilnya sama aja pengajaran-pengajaran pertapaan dalam agama. Banyak agama-agama mempraktekkan pertapaan, ya sama, nanti kita jatuhnya seperti itu juga. Ya, kita seringkali membicarakan tentang penderitaan, bukan penderitaannya yang penting. Buat apa menderita, tetapi rohnya nggak aktif? Itu penderitaan yang kasihan. Bukan penderitaannya yang penting, tetapi roh aktif, itu yang penting. Ketika roh kita aktif, hidup, dilatih, tanpa sadar kita memikul salib. Jadi inilah prinsip yang mengatur kehidupan kita, saudara-saudari. Hiduplah di dalam roh. Itulah maksud di dalam Dia, dalam Kolose 2 ayat 6. Kalau kita terus berlatih hidup di dalam roh, kita nggak perlu ngerti yang lain, nggak masalah. Nggak perlulah mengerti bagaimana itu doktrin memikul salib, bagaimana itu cara berdoa, berpuasa, rendah hati itu seperti apa, sabar. Nggak perlu tahu secara doktrinal. Asal kita terus melatih roh,
maka kita memiliki Kristus yang al-muhid. Kristus itu al-muhid. Dia adalah menjadi doa-doa kita, dia menjadi kekuatan kita, dia menjadi kerendahan hati kita, dia menjadi kesabaran kita. Asal di dalam roh. Inilah prinsip yang mengatur penghidupan kita. Janganlah kebenaran-kebenaran yang tinggi menggantikan prinsip yang mengatur ini, saudara-saudari. Hidup di dalam roh ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diberitakan terus-menerus di gereja-gereja lokal di tengah-tengah kita. Tetapi jika Anda dan saya belum mengalaminya secara memadai, belum menikmati realitasnya secara pengalaman dan memadai, kemungkinan besar itu karena masih ada konsepsi-konsepsi alamiah yang kita tetap pegang. Yaitu pengaruh dari latar belakang kita, saudara-saudari. Kita harus benar-benar bersujud, mengemis, Tuhan selamatkan aku dari latar belakangku, dari konsepsi-konsepsi alamiahku. Jika Anda hidup di dalam roh, segala macam ujian, pencobaan, angin, badai, topan, orang-orang yang menyakiti Anda, ya, suami marah-marah, istri juga marah-marah, Anda tidak akan terpengaruh, saudara-saudari. Ya, ingat, ketika hati Anda gelisah, takut, cemas, khawatir, itu tandanya Anda tidak berada di dalam roh. Ini prinsip yang mengatur. Tinggallah di dalam roh. Oh, Tuhan Yesus, ini saya baru menyelesaikan pendahuluan, saudara-saudari. Ya, semoga nanti masih ada waktu untuk bagi nikmat. Jadi kembali ke soal prinsip yang mengatur dalam Romawi 1 dan 2. Yaitu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita singkat, hiduplah di dalam roh. Sebetulnya hidup di dalam roh itu adalah makna yang sejati dari satu istilah yang terkenal, yaitu apa? Persekutuan dengan Tuhan. Wah, ini semua orang Kristen di kekristenan, kita pun juga sangat tahu frase ini. Bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya bersekutu dengan Tuhan itu adalah di dalam roh, tinggal di dalam roh. Ya, bukan tinggal di kamar, lalu berdoa, menyembah, baca Alkitab, belum tentu. Ya tentu saja. Kalau kita tinggal di dalam roh, pasti kita akan berdoa di kamar kita, membaca Alkitab, menikmati. Tetapi definisi makna yang sejati dari bersekutu dengan Tuhan adalah tinggal di dalam roh. Inilah prinsip yang mengatur kita. Ketika kita berkata, saya bersekutu dengan Tuhan. Kembali ke prinsip yang mengatur, berarti saya harus ada di dalam roh. Ya, itulah realitas dari berada di tanah permai, menikmati hasilnya yang kaya. Karena menurut Galatia 3 ayat 14, berkat Abraham, tanah permai itu adalah roh itu, yang hari ini telah berbaur dengan roh kita. Jadi tinggal di dalam roh adalah prinsip yang mengatur
mengatur FKKP 9 minggu kita sudah pelajari itu. 9 minggu kita sudah mempelajari gambar-gambar, makna-makna, lambang-lambang. Semuanya hari ini dirangkum. Tinggallah di dalam roh, saudara-saudari. Ya, kemarin kita berbagi nikmat tentang buah delima. Ada saudara-saudari membagi nikmat, tetapi kesan yang didengar oleh saudara-saudari yang mendengarkan, betapa nikmatnya buah delima. Sehingga mereka pulang SPR cari buah delima. Wah, salah sasaran itu. Karena seharusnya Kristuslah yang dicari, bukan buah delimanya. Ya. Kenapa? Karena kurang diatur oleh prinsip ini. Memberitakan firman itu harus di dalam roh, saudara-saudari. Hasilnya apa? Hasilnya ya yang kemarin kita doa bacakan, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Coba saudara-saudari buka yang kemarin itu di hari pertama. Maksudku ialah Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau saya sih memberi tanda di sini, maka saya selipin nih kalimat, secara otomatis kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sisipkan kata secara otomatis di belakang kata maka. Hiduplah oleh roh, maka secara otomatis, secara spontan, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, tentang daging ini sendiri juga, saudara-saudari, kita harus mempelajari ya, bahwa daging di sini tuh bukan hanya yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Kalau saudara-saudari baca Filipi 3 ayat 3 sampai 5, di sana Paulus memberitahu ya bagaimana dulu dia hidup di dalam daging. Kalau di LAI-nya itu menggunakan kata lahiriah, tetapi teks aslinya itu daging ya. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 3 sampai 5 memberitahu tentang bagaimana dagingnya yang dahulu itu ya, tetapi bukan yang jahat-jahat. Dagingnya Paulus di dalam Filipi 3 ayat 3 sampai 5 itu apa? Mentaati Alkitab. Alkitabnya zaman Paulus tuh hukum Taurat. Itu dari Tuhan. Tetapi ketika Paulus mentaati Alkitab, hukum Taurat, itu kata Paulus itu dagingnya gitu. Bahkan mentaati Alkitab tanpa cacat. Ya. Bagaimana dia punya motivasi yang kuat mentaati hukum Taurat, sehingga motivasinya yang kuat membuat dia menjadi penganiaya jemaat. Tetapi dia menganiaya jemaat itu bukan yang jahat, tetapi itu dianggap baik oleh pemimpin-pemimpin agama saat itu. Oleh guru-guru agamanya Paulus itu dianggap baik, karena itu seperti membasmi bidah, membenci bidah. Kan baik membenci bidah. Paulus menyangka dulu jemaat Tuhan tuh bidah. Karena kasihnya kepada hukum Taurat, Alkitab, dia mau membasmi bidah, ini kan baik. Tetapi Paulus katakan itu dagingnya. Jadi kalau Anda tidak tinggal di dalam roh, saudara-saudari, walaupun Anda baik,
secara agamawi, maka sebetulnya Anda tinggal di dalam daging yang baik, gitu. Segala macam etika, moralitas, semua hal itu adalah daging jikalau tidak dilakukan di dalam roh. Inilah prinsip yang mengatur ketika kita ingin berbuat baik, ya. Puji Tuhan buat pelajaran tentang prinsip yang mengatur ini. Tinggallah di dalam roh, saudara-saudari. Nah, saya masih harus membagikan tentang mengaktifkan hukum rohayat, yaitu satu hukum yang membuat kita spontan, otomatis melakukan semua pimpinan Tuhan. Ya, yang di halaman 197 hari pertama ada 7 poin itu. Bagaimana agar hukum rohayat yang sudah ditanamkan ke dalam kita bisa bekerja. Ada 7 poin ini, saudara-saudari. Ini penting, saudara-saudari. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita tuh tidak tahu rahasianya, gitu kan? Nah, 7 poin ini tuh sebetulnya memperlihatkan rahasianya, saudara-saudari. Semoga bukan hanya doktrinnya yang kita dapatkan pagi ini melalui 7 poin ini, melainkan kita mendapatkan belas kasihan Tuhan dibawa masuk ke dalam prakteknya, ya. Poin yang pertama apa? Hidup menurut roh, ya. Jadi untuk mengaktifkan hukum rohayat agar kita bisa spontan, tidak terpengaruh oleh situasi buruk di sekeliling kita. Mau ada angin, topan, badai, orang marah-marah, tidak terpengaruh. Itu semua hukum rohayat, saudara-saudari. Tapi harus diaktifkan. Dan poin pertama itu adalah prinsip yang mengatur. Tadi hidup menurut roh. Dan poin yang kedua, ya. Apa poin yang kedua? Ini caranya, yaitu memikirkan hal-hal roh. Poin pertama kita masih belum terlalu jelas. Hidup di dalam roh, menurut roh, gimana ya? Nah, poin kedua ini menjelaskan langkah praktisnya, saudara-saudari. Yaitu memikirkan hal-hal roh, menaruh pikiran di atas roh. Jadi, bagaimana bisa tinggal di dalam roh? Caranya adalah perhatikanlah pikiranmu, saudara-saudari. Ketika ada pikiran-pikiran di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita, jangan langsung percaya bahwa itu pikiran Anda. Itu mungkin saja pikiran daging. Daging itu menurut kitab Roma adalah musuh Allah. Ketika ada dalam pikiran-pikiran kita, di dalam pikiran-pikiran yang mendatangkan kegelisahan, kecemasan, itu bukan pikiran Anda, itu pikiran Satan. Jangan diikuti terus pikiran itu. Jadi langkah pertama untuk tinggal di dalam roh adalah perhatikanlah pikiranmu. Ini salah satu rahasia bagaimana kita bisa tinggal di dalam roh. Perhatikan pikiranmu, ya. Setelah diperhatikan, ini tuh pikiran daging atau pikiran roh, ya. Kalau pikiran daging pasti membuat Anda tidak punya perhentian, membuat sukacita Anda hilang. Itu perhatikan, ya.
Lalu segeralah arahkan pikiranmu ke dalam, jangan keluar. Yang di luar ini semuanya bikin kacau. Tubuh kita pun adalah perkara yang di luar. Terus memperhatikan penyakit itu bikin kacau. Terus memperhatikan masalah-masalah yang di luar itu bikin kacau. Arahkan pikiranmu ke dalam, jangan keluar. Ya, melalui menyeru nama Tuhan, kita akan punya perasaan di dalam. Arahkan pikiranmu ke dalam. Rasakan. Oh Tuhan Yesus, semoga ini bukan hanya jadi teori ya. Arahkan pikiran ke dalam. Ya, kalau saya cara mengarahkan pikiran ke dalam itu bukan dengan menganalisa, tetapi dengan bertanya kepada Tuhan. Saya selalu sering bertanya, Tuhan, bagaimana ini, bagaimana itu? Apakah bisa begini, apakah boleh begini Tuhan? Tuhan Yesus sambil menyeru, sambil bertanya, saya mengarahkan pikiran saya ke dalam. Ya, untuk apa? Untuk merasakan perasaan roh yang dihasilkan melalui bertanya. Saudara-saudari, saudara kita di pelajaran hayat, ya, kitab Roma mengatakan bahwa pikiran itu kedudukannya itu seperti seorang istri. Ya, seorang istri itu tidak bertindak sendiri menurut dirinya, tetapi selalu bersandar, bertanya kepada suaminya. Tanya, oh Tuhan, suamiku yang ada di dalam rohku, suamiku yang terkasih yang ada di dalam rohku, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Nanti mungkin suami kita menjawab, istriku yang manis, serahkan saja kepadaku, aku akan mengatasinya, tenang saja. Kita merasakan ini, kita akan menemukan perhentian. Ada perasaan hayat yang semakin kuat, bahkan sampai hal-hal yang terkecil. Ya, ketika mau makan makanan tertentu, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah ini boleh nggak dimakan? Ya, karena bisa aja gara-gara salah makan makanan muncul mah apa segala macam, jadi nggak enak perut. Bisa kan? Dalam hal-hal kecil, saudara-saudari. Inilah rahasianya bagaimana kita bisa tinggal di dalam roh. Poin yang kedua itu ya, menaruh pikiran di atas roh. Itu seperti tadi. Endingnya adalah perhentian, kenikmatan, kekuatan, kepuasan seorang istri. Ketika Anda gelisah, khawatir, ingat, Anda sedang tidak berada di dalam roh. Nah, poin ketiga. Poin ketiga apa? Bersandar roh, mematikan perbuatan tubuh. Ini sebetulnya adalah hasil dari menaruh pikiran di atas roh. Hasilnya adalah poin yang ketiga. Otomatis, saudara-saudari, perbuatan daging mati, saudara-saudari. Karena menurut Roma 8 ayat 5, ya, hidup menurut daging itu adalah memikirkan hal-hal daging. Ketika Anda memikirkan hal-hal daging, hal-hal yang di luar, Anda tidak mengarahkan pikiran ke dalam, maka Anda akan hidup di dalam daging. Tetapi ketika Anda menaruh pikiran di atas roh, mengarahkan pikiran ke dalam, merasakan perasaan hayat, bertanya, hasilnya perbuatan daging mati. Jadi poin ketiga itu adalah hasil dari poin kedua. Ya. Kita akan secara spontan berperilaku hidup di dalam roh. Sebetulnya hidup di dalam roh itu adalah roh pikiran, saudara-saudari. Efesus 4 ayat 23, itu roh pikiran kita, ya, menguasai kita. Pasti
kita akan hidup di dalam roh. Nah, poin yang keempat, ya. Poin yang keempat ini memberitahu kita bahwa orang-orang yang sedemikian melatih roh, ya, mereka adalah putra-putra Allah. Sebetulnya kata anak-anak Allah itu bahasa aslinya, catatan kakinya seharusnya bukan anak-anak Allah, tetapi putra-putra Allah. Ya. Dipimpin oleh roh, poin keempat itu ya, sebagai putra Allah, bukan anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu belum dewasa. Kalau anak-anak Allah yang belum dewasa itu kan hidupnya di dalam daging. Tetapi orang-orang yang ada di poin pertama, kedua, dan ketiga tadi, itu mereka adalah putra-putra Allah. Ya. Yang siap menerima warisan kerajaan 1000 tahun. Jadi latihlah roh, saudara-saudari, sampai kita menjadi putra-putra Allah. Ya, itulah poin keempat. Nah, poin kelima itu memperlihatkan bagaimana ya putra-putra Allah ini berseru. Ya. Poin kelima ini kan berseru kepada Bapa dalam roh keputraan. Ini sebagai putra-putra berseru. Nah, memang berbeda. Kalau putra-putra Allah yang sudah dewasa berseru itu berbeda. Kata berseru di sini bahasa Inggrisnya tuh cry. Teks aslinya itu memang mengandung satu tangisan, saudara-saudari. Ya. Ini berbicara tentang apa? Ya, tentang satu kepedulian ya kepada kehendak Bapa. Ya. Kita tuh menyeru, berseru tuh dalam tangisan. Ya. Itu berkaitan dengan poin yang keenam. Poin yang keenam apa? Poin yang keenam itu adalah kita bersaksi bahwa kita adalah keturunan Allah. Kata anak-anak Allah itu terjemahan yang tepatnya itu keturunan Allah. Ini tuh tentang apa? Tentang ekonomi Allah. Ekonomi Allah tuh Allah menyalurkan dirinya. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi keturunan Allah. Allah. Ya. Jadi ada satu berseru itu menangis, ya, mengeluh, ya, karena beban bagi ekonomi Allah. Lalu bersaksi tentang ekonomi Allah. Dan yang ketujuh itu apa? Yang tadi dia menjadi mempelai perempuan yang damba, ya, mengeluh untuk keputraan yang sempurna, yaitu penebusan tubuh kita. Jadi poin 5, poin 6, poin 7 ini berkaitan. Karena poin 5-nya itu berseru di sini itu mengandung makna menangis, bukan menyeru yang enteng, yang ringan, bukan. Tetapi ketika menyeru itu seperti yang di poin 7, itu mengeluh, ya. Mengeluh itu karena ada satu beban yang berat, ya. Ada satu kerinduan yang kuat, ya. Yang di hari kedua tadi kita baca itu seperti seorang pengantin perempuan merindukan mempelai laki-laki, ya. Sehingga dia menangis, mengeluh, dan bersamaan dengan itu bersaksi tentang ekonomi Allah. Ya, bersaksi bahwa kita adalah keturunan Allah. Kata anak-anak Allah di poin ke-6 tuh keturunan Allah. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi keturunan Allah, menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Ya, puji Tuhan, saya sedikit tergesa-gesa menyampaikan ini.
Tetapi semoga saudara-saudari bisa menangkap tentang prinsip yang mengatur ya kehidupan kita, sehingga kita diatur sedemikian, kita tahu rahasianya bagaimana kita hidup di dalam roh. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah prinsip yang mengatur ini Amin. kami lihat dan alami. Amin. Oh Tuhan, ajari kami rahasianya. Amin. Oh Tuhan, tinggal di dalam roh, Tuhan Yesus. Amin. mengaktifkan hukum roh hayat, Ya. sehingga hukum roh hayat ini yang mengatur kami Amin. dalam perilaku kami sehari-hari. Amin. Tolong kami Tuhan berlatih tinggal di dalam roh sebagai realitas negeri yang baik itu. Amin. Tuhan berkati terus kami di pelajaran-pelajaran berikutnya, Amin. agar kami bisa terus hidup di dalam prinsip ini, Amin. prinsip yang mengatur kami. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Ya. Amin. Terima kasih, Terima saudara. kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, saudara-saudari. Terima kasih, saudara Diki. Amin.